kita harus punya feeling barang apa yang mungkin laku. Ya, memang coba-coba, tapi kalau saya sih prefer memang untuk sesuaikan dengan apa yang dekat dengan kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ternyata waktu kita cari di online kok nggak ada yang jual ya, di kota kita nggak ada pun jauh-jauh, ongkirnya mahal, di kota kita belum ada, itu jual. Kalian jadi resellernya. Halo Om, apa kabar? Halo, halo, halo Vanessa, apa kabar? Baik ya, apakah suara saya jelas, aman? Jelas, jelas, jelas. Aman, aman. Jelas, aman ya? Oke Om, gimana? Apakah sudah siap hari ini sharing-sharing bareng teman-teman Idea Cloud? Udah siap sharing-sharing ke kita? Siap. Siap, Udah siap, siap siap. sekali Om ya? Oke, udah makan malam nih Om berarti? Sudah, tinggal kita sekarang ambil ngeteh aja kalau malam-malam. Oke, sambil ngeteh aja ya kalau malam ya. Oke, perkenalkan Om, nama saya Vanessa yang akan membantu menjadi moderator pada IG Live malam hari ini ya. Terima kasih sekali sudah bergabung, bersedia diundang di live Instagram pada malam hari ini Om. Halo, ada Ko Denny juga, semangat katanya. Terima kasih Ko Denny. Oke Om, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, boleh ya aku tanya-tanya dulu ya? Siap. Boleh ya, Om. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih panggilannya Om Botak nih ya? Kira-kira sebutan dari mana nih kira-kira? Kenapa namanya cerita Om Botak di Instagramnya nih Om? Sebelum kita mulai ke pertanyaan yang lebih serius mungkin nantinya. Baik, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali kenalan ya. Halo, nama saya Jonathan, tapi biasanya lebih dikenal sebagai Om Botak. Nah, kenapa Om Botak? Karena Om Botak itu adalah nama toko online saya. Ya, jadi saya punya online shop, namanya Om Botak Shop. Ya, kalian bisa cari di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Ya, itu kalian bisa cari di sana. Ada namanya Om Botak Shop. Ya. Nah, jadi itu asal-usulnya. Kalau mau ditanya Om Botak apa? Om Botak nama toko, tapi memang saya berbagi sebagai Om Botak. Ya, akhirnya lebih ke personal branding, dan saya pribadi sebenarnya lebih ingin dikenal sebagai Om Botak. Kenapa? Ya karena saya memang ingin mengembangkan dari branding dari toko saya juga gitu, dibandingkan dikenal sebagai Jonathan sebagai pemilik dari Om Botak. Karena saya merasa ya kita membangun branding, yaitu adalah intellectual property yang nantinya kalau misalnya saya udah nggak bisa di sini, ya nanti mungkin bisa ada sosok lain yang menjadi Om Botak. Jadi Om Botak nggak selalu harus saya, tapi bisa siapa aja ada di balik dari akun ini. Oke, wow luar biasa sekali ya. Saya kalau dengar Om Botak itu memang personal brandingnya udah kuat banget nih, Om Jonathan nih, yang bahas tentang marketplace memang ya. Dan kalau nggak salah punya nama panggilan ya untuk followers ya, namanya Botakers ya. Iya, Botakers. Oke, jadi welcome buat teman-teman Botakers semuanya. Welcome to Idea Cloud juga, Instagram Live pada malam hari ini. Jangan lupa follow juga. Follow Idea Cloud dan juga cerita Om Botak tentunya ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya boleh tanya, kalau gitu ya, Idea Cloud ini apa sih sebenarnya? Oke, boleh aku sharing tentang Idea Cloud sendiri Om ya? Boleh dong ya. Jadi teman-teman tahu juga. Boleh ya, Idea Cloud ini adalah sebuah platform. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin baru pertama kali melihat Idea Cloud ini apa, ini kita platform yang membantu teman-teman untuk pengusaha, khususnya UMKM. Dan kita mempunyai 2 program nih Om, ada Idea Cloud Conference dan juga Audio Cloud Incubator. Kalau conference sendiri, kita event yang menghadirkan puluhan pembicara sukses dari berbagai bisnis. Dan acaranya terbuka untuk umum, untuk berbagai usia, dan untuk lapisan masyarakat manapun bisa ikutan. Jadi tujuan Idea Cloud ini, conference-nya sebenarnya untuk menginspirasi dan memperluas wawasan teman-teman nih yang mau belajar, yang pengen jadi pengusaha, karena kita akan kasih insight-insight langsung dari pelaku bisnis. Dan bisa jadi tempat untuk networking juga bagi para pengusaha. Salah satunya ini kayak kita IG Live seperti ini Om ya, dapat insight banyak banget nih pasti malam hari ini. Aku udah gak sabar juga nih dari Om Botak nih ya. Siap, ya. Dan yang kedua kita juga ada ini Om, Idea Cloud Incubator. Jadi ini milik Noko, CEO dari Tancorp.
Kalau bedanya dengan conference ini apa? Jadi kalau inkubator ini kita berupa kelas reguler yang diselenggarakan bagi para pengusaha untuk memperluas pengetahuan dari berbagai bidang keilmuan nih Om. Jadi nanti kita menghadirkan mentor-mentor dan coach-coach kelas dunia yang akan mengajar langsung teman-teman semua di sini. Jadi buat yang mau belajar, follow dulu aja Instagram @ideacloud ya. Dan juga dari Ideacloud jangan lupa follow cerita Om Botak. Kayaknya itu keren banget ya. Sayang sekali kalau conference terakhir saya lihat 2020 ada ya, awal 2020 ya? Betul, ada 2020. Awal 2021? Iya, namun untuk yang nanti kita akan adakannya secara online Om. Oh mantap. Kalau misalnya untuk inkubator gimana tuh kalau teman-teman mau daftar ya? Untuk saat ini sih pendaftarannya belum dibuka, tapi teman-teman bisa follow dulu Instagramnya, karena nanti semua informasi akan kita share lewat Instagram Om. Siap, jadi teman-teman yang nonton jangan lupa buat follow Instagramnya Ideacloud ya, jadi biar dapat semua informasi itu. Buat teman-teman botakers nih ya, jangan lupa follow Instagram Ideacloud. Oke Om, aku udah gak sabar nih, langsung aja ya, aku pengen belajar banyak dari Om Botak. Aku panggilnya Om Botak aja gak apa-apa nih ya? Boleh. Boleh ya? Oke Om, aku mau nanya nih ya, kira-kira siapa aja sih Om yang bisa jualan online? Apakah orang-orang yang senior? Bisa juga, karena kan ini kan online ya, mungkin online itu notabene-nya harus orang-orang yang ngerti teknologi misalnya. Apakah benar seperti itu, atau memang ini hanya dikhususkan untuk anak-anak muda yang mengerti teknologi saja Om? Baik, buat teman-teman mungkin kalau saya boleh cerita lagi ya background dari Om Botak. Tadi memang kan saya sempat bilang ya kenapa dipanggil Om Botak, tapi nggak Botak, karena saya punya toko namanya Om Botak. Nah, tokonya Om Botak sendiri, ini inspirasinya itu dari mana? Nah, inspirasinya dari papa mertua saya yang memang botak. Jadi, inspirasi dari Om Botak itu adalah sosok papa mertua saya. Papa mertua saya itu jual spare part sepeda. Dan pertama kali saya jualan online, saya jual barang spare part sepeda dari tokonya papa. Nah, karena papa itu memang sudah punya nama panggilan Om Botak di lingkungan komunitas online sepeda ya, jadi zaman dulu itu ada di Kaskus komunitas sepeda, mereka bilang kalau mau cari spare part sepeda ke tokonya Om Botak. Nah dari sana, karena saya lihat komennya di Kaskus ya, saya lalu pakai nama itu untuk ya nama toko online kita yang memang jual spare part sepeda. Itu tahun 2011, jadi udah 10 tahun yang lalu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari Vanessa tadi, apakah ya jualan online ini hanya untuk anak-anak muda yang memang sudah lahir dan tumbuh besar bersama gadget, istilahnya ya, bersama smartphone? Ya jawabannya tentu aja tidak, ya kan? Sekarang saya bisa jadi saksi hidup ya, bahwa papa mertua saya yang sudah senior, ya udah di atas 70-an tahun, itu pun masih bisa berjualan online sampai detik ini, ya setiap hari ada paket kiriman dengan bermodalkan smartphone aja, teman-teman. Ya, jadi dari upload produk, dari foto, dari deskripsi, dari balas chat, dari kirim barang, dari packing, itu bisa dipelajari dan sangat dimudahkan sekali dengan adanya teknologi. Ya teman-teman, kalau sudah punya dua modal ini sudah pasti bisa jualan. Ya, yang modal pertama adalah smartphone tentunya ya. Yang modal kedua, kalau biasa punya smartphone pasti punya paket data atau kuota. Nah, hanya dengan modal ini pasti bisa. Karena smartphone sekarang harusnya udah cukup canggih untuk bisa download aplikasi jualan ya, yaitu ya di marketplace, karena kan biasanya kita juga beli barang dari sana. Jadi sangat-sangat dimudahkan teman-teman ya, untuk semua orang pasti bisa. Oke, jadi mungkin beberapa orang ada yang bilang, kayaknya nggak cocok jualan online, nggak punya laptop, gaptek, itu nggak berlaku nih ya. Berarti semua orang sebenarnya bisa yang belajar untuk jualan online, bisa. Handphone, punya pakai data gitu ya. Bahkan sebenarnya untuk alamat sendiri kan, zaman dulu kita kan bilang nggak punya printer, tulis tangan, ya kan bisa ya. Karena papa sampai sekarang juga suka tulis tangan walaupun kita ada printer ya. Karena memang
mau latihan tangannya supaya tetap nulis ya, tetap aktif. Nah, tapi teman-teman tahu kalau kita punya paket yang dengan menggunakan ekspedisi cashless, itu tinggal tulis kode bookingnya di paket. Jadi bahkan nggak perlu tulis nama dan alamat ya. Tinggal tulis kode booking, misalnya 000-103-45678. Tinggal tulis di paket, udah selesai. Pas di pick up, mereka lihat kode bookingnya, di print, label pengiriman dari ekspedisi tinggal tempel. Jadi tugas kita itu tinggal packing, tulis nomor kode booking, itu selesai. Jadi nggak perlu printer juga sebenarnya. Ya. Tapi memang kalau udah rame, ya baiknya punya. Tapi kalau awal-awal banget ya, modalnya benar-benar cuma smartphone buat jualan. Barang-barangnya apa teman-teman? Barang-barang yang ada di sekitar kita, ya. Di sekitar kita kayak apa? Waktu saya awal berjualan, ya memang saya bantu Bapak untuk berjualan online. Tapi saya juga pengen punya barang sendiri, ya. Jadi waktu saya awal jualan, yang saya jualin itu adalah barangnya saya ada, ya. Saya tuh nggak ada modal, tanpa modal jualan. Jadi saya jualin apa? Buku bekas di rumah, ya. Saya sama adik-adik saya, kita udah gede semua kan ya, di rumah orang tua itu ada koleksi komik kita, ya. Kita zaman dulu tuh suka baca komik, jadi kita koleksi disampulin plastik rapi, kondisinya masih koleksi pribadi. Itu adalah modal awal Om Botak bisa sampai sekarang, ya. Berjualan koleksi pribadi, berjualan barang bekas di rumah, ya, sampai akhirnya modalnya kita putar sampai jadi sekarang. Jadi benar-benar kalau mau dibilang kisah kita ini adalah tanpa modal, ya. Barang boleh minta dari mertua, ya. Barang boleh ambil dari barang bekas di rumah. Saya pernah jual termos di rumah, termos bekas. Saya pernah jual koper bekas, pernah jual HP. Apapun yang bekas yang ada di rumah, itu kalau bisa saya jual, ya. Jadi teman-teman, modalnya itu ada di dekat kita. Tinggal gimana caranya kita manfaatkan. Percaya atau enggak ya, HP yang nggak bisa nyala aja, itu kalau kita jual online, itu masih ada harganya. Ya. Apalagi kalau HP-HP jadul, itu malah ada kolektornya. Jadi sebenarnya sampahmu adalah harta karun untuk orang lain. Makanya thrifting gitu kan, barang-barang second yang kita pikir apa yang paling lucu ya. Saya tuh dulu waktu zaman saya, kita tuh dulu kan suka koleksi kartu ya. Dari kartu Dragon Ball, kartu basket ya. Terus ada kartu artis Hong Kong. Saya nggak tahu ini mungkin zamannya kita udah agak beda ya. Cuma ada kartu artis Hong Kong ya, kayak Andy Lau, Liu Tehua ya. Terus ada kayak Vivian Chow, gitu-gitu ya. Saya kan, ya maksudnya itu kan ada ya di rumah ya. Kita bongkar-bongkar ketemu ya. Saya pasang laku ya. Laku ya. Laku ya. Jadi saya pikir gila ya. Ini sebenarnya semua barang sampah pun bisa jadi uang. Ya, asal kita rajin. Ya, tapi jangan barang milik orang tua yang kalian jual ya. Misalnya tiba-tiba ibunya mau masak, koper gue mana? Oh, udah saya pasang, udah saya jual tadi laku mah. Ya, terima kasih. Terus mau nonton, TV kita mana? Oh, TV-nya udah kita pasang, laku tadi ya. Terima kasih. Bukan gitu ya. Sampahmu ya, barang yang udah nggak dipakai di rumah ya. Jangan barang yang punya orang tua kalian pasang semua online ya. Nggak benar itu ya. Tapi sampah ya bisa jadi ini, karena ya di rumah kita kan hidupnya konsumtif ya sekarang ya. Apa juga kita beli ya, mungkin ya dengan kita manfaatkan itu bukan cuma kita bisa berberes, tapi barang-barang itu bisa jadi duit, dan itu bisa jadi modal awal kalian jualan gitu. Oke, thank you banget jawabannya Om Botak. Berarti hari ini kita belajar dari orang yang luar biasa sekali ya, yang mulai dari nol, tapi sekarang bisa mengelola marketplace segitu bagusnya ya Om ya. Jadi pokoknya modalnya cuma modal smartphone, modal paket data, hanya lihat barang-barang di sekitar kita. Siapa tahu sampah kita adalah harta karun bagi orang lain, begitu ya Om ya? Ya. Soalnya kalau kalian tuh awalnya tuh pusing, aduh mau jualan apa ya, kayak lihat semua orang jualan bagus, kok jualan baju yang kayak dia jual kok gue nggak laku ya kan. Ya tapi mulai aja dulu sih. Memang Tokopedia tuh slogannya saya suka banget ya, mulai aja dulu. Teman-teman harus mulai ya, dari mana, apa aja yang kalian coba ya. Nanti kalian coba 100 macam, masa sih nggak ketemu 1-2 barang yang laku ya. Tapi kadang-kadang orang yang belum mulai itu terlalu overthinking ya, terlalu bikin, ntar kalau nggak laku gimana, ntar kirimnya gimana, nggak usah pikirin macam-macam dulu ya.
upload dulu. Itu step pertama harus dilakukan, upload dulu sebanyak-banyaknya. Nanti pasti ketemu yang laku. Pasti ketemu yang laku. Oke, pokoknya nggak ada alasan untuk nggak memulai ya, seperti yang ada yang komen seperti itu. Pokoknya mulai aja dulu, seperti slogannya. Mulai. Yes, mulai dulu. Oke Om, tapi kan kalau tadi kan berarti apa yang harus kita punya tuh kayak smartphone, paket data, barang-barang di sekitar. Nah, sekarang mau bicara soal skillnya. Skillnya apa skill yang harus kita punya? Mungkin ada beberapa hal tertentu yang kita harus pelajari terlebih dahulu untuk bisa jualan online, Om? Menurut saya, kalau kalian bisa membeli barang secara online di marketplace, ya kan, kita sudah, apalagi sejak PPKM dari 1 tahun lalu kan, banyak barang-barang yang tadinya kita beli di offline, kita pindahkan secara online sekarang, ya kan. Saya sendiri hampir nggak pernah ke pasar, udah 1,5 tahun mungkin cuma ke pasar 1 kali, ya, ke hypermarket segala macam juga cuma mungkin 2 kali, ke mall apalagi, jadi itu semua kita shift ke online, ya. Jadi kalian bisa bayangkan dengan shifting dari behavior dari orang-orang sekarang, betapa besar ya pasarnya ya ada di sana, ya. Semua barang yang tadinya itu kita offline sekarang online itu ada. Jadi sebenarnya kalau kalian udah terbiasa belanja online, harusnya bisa jualan online. Ya, karena pertama kita udah taunya apa? Barang apa yang akan laku secara online. Okay. Dari mana taunya? Ya kita lihat, ngaca dulu. Kalian kalau belanja online, belanja apa? Nah, ini kan sebenarnya paling mudah kan? Sesuatu yang kita ngerti, ya kan? Kalau saya minta, misalnya anak cowok bilang, kalian jual makeup deh, ya kan? Mungkin itu sulit, karena bukan kebutuhannya dia, ya kan? Nggak ngerti gitu ya. Bedanya cara jualnya gimana? Jualah barang yang dekat denganmu. Dekatnya apa? Hobimu, ya. Jual barang yang kamu pakai sehari-hari, yang kamu cari, apalagi yang kamu cari di online, tapi nggak ketemu. Berarti ada peluang, ya, untuk memasarkan barang itu di online. Nah, itu sih. Jadi, saya rasa skill-nya pertama mungkin kita harus punya feeling barang apa yang mungkin laku. Ya, memang coba-coba, tapi kalau saya sih prefer memang untuk sesuaikan dengan apa yang dekat dengan kita, ya. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Ternyata waktu kita cari di online kok nggak ada yang jual ya, di kota kita nggak ada pun jauh-jauh, ongkirnya mahal, di kota kita belum ada, itu jual. Kalian jadi resellernya, ya. Saya punya cerita yang memang udah saya tuliskan di buku saya, Marketplace Marketing. Dulu saya memang suka madu merek tertentu, ya. Terus yang jual di online itu nggak banyak. Adapun dia nggak bisa pakai Gojek sama Grab, ya. Saya takut kalau madunya di perjalanan lama kena panas dan lain-lain, takut rusak, ya kan. Akhirnya saya kontak distributornya, importernya, dan saya jadi jual barang itu sendiri. Ya, jadi saya melihat itu peluang karena ada yang jual tapi nggak menggunakan ekspedisi tertentu, ya. Jadi sebenarnya peluangnya tuh banyak banget. Bahkan kalau teman-teman sudah menguasai skill itu, skill untuk melihat peluang apa yang ada di pasar, itu nggak mungkin kekurangan ide barang apa yang mau dijual. Malah bingung milihnya. Ya, semua juga mau, ya. Semua kita lihat juga jadi peluang, ya. Yang kedua, waktu saya jalan-jalan ya ke Bali. Ya, kalau jalan-jalan kan santai ya, tapi kita karena udah terbiasa dengan skill, istilahnya skill entrepreneur, skill lihat barang ya. Saya kalau jalan-jalan lihat oleh-oleh, lihat pasar-pasar di Bali gitu ya. Di sana saya melihat barang, oh ini unik juga ya, ini bisa kita jual ya, bagus juga barangnya. Malah kita jual barang itu di online ya, maksudnya apapun ya yang kita lihat, misalnya ke satu daerah tertentu, oh ini kayak di Jakarta susah nih, ya kan? Ya kalian jadi reseller ya, jual itu di Jakarta. Kayak kan oleh-oleh daerah ya, atau memang kalian punya teman memang UMKM pengrajin tertentu, kalian di pasarnya itu ada toko kopi yang enak ya, toko obat-obat herbal ya, toko baju atau apapun yang memang asli sana ya, itu adalah
network yang kalian punya, yang kalian bisa manfaatkan untuk dijual. Dan saya yakin ya, setiap dari kita pasti punya. Ya, entah saudaranya, kerja di mana, pabrik mana, relasinya ada apa. Tinggal kita manfaatkan, kita online-kan. Dan itu sudah modal utama menurut saya untuk dijual. Oke, thank you Om. Saya yakin kalau teman-teman udah denger ini, harusnya setelah nonton IG Live ini harusnya bisa langsung praktek ya saat itu juga ya. Karena udah dikasih tahu nih modalnya ternyata dari barang-barang yang di sekitar kita, dari hobi kita, itu bisa dipakai untuk jualan online ya. Oke Om, thank you untuk jawabannya. Aku mau langsung masuk ke pertanyaan yang ada di poster kita nih pada malam hari ini. Gimana Om, gimana strategi untuk mengembangkan toko online? Baik, teman-teman, untuk strategi untuk mengembangkan toko online, ya, yang pertama saya rasa strateginya itu harus dimulai dengan, kalau kita punya modal, yang pertama, ya, kita harus, strategi pertama adalah cari dulu ilmunya, ya. Nah, zaman sekarang jualan itu bisa dengan modal yang minim banget, bahkan tanpa modal, ya. Tapi strategi pertama, kalau kita punya modal misalnya 10 juta ya, lebih baik kita cari ilmunya dulu ya. Ilmu memang sekarang kan udah banyak ya, ada di Instagram banyak ya, dengan IG Live seperti dari Idea Cloud ini kan juga ilmu ya, atau ke YouTube, kita cari ilmunya dulu ya. Kalaupun berbayar, menurut saya nggak apa-apa, karena lebih baik ya sebelum kita mulai sesuatu, kita belajar dulu, sekolah dulu, supaya ketika nanti kita sudah ada di lapangan, kita nggak mengambil langkah yang salah, ya. Jadi daripada tes dan harus belajar dari pengalaman, ya, karena pengalaman itu mahal. Lebih baik kita belajar dari pengalaman dari orang-orang lain yang ada di sekitar, itu akan lebih murah. Nah, jadi menurut saya pertama kita harus upgrade ilmu dulu, tahu dulu, ya. Yang jualan itu sekarang banyak, ya teman-teman. Lihat misalnya di Tokopedia itu ada 10 juta seller lebih, Shopee ada 10 juta seller lebih, Lazada mungkin juga kurang lebih segituan, dan tempat-tempat lainnya. Jadi yang jualan tuh banyak banget ya. Bedanya teman-teman sama yang lain mungkin hanya beda niat aja, beda siapa yang lebih serius, siapa yang bisa melayani orang dengan lebih baik ya. Sebenarnya bedanya itu aja, karena barang-barangnya mungkin sama ya, kita nggak tahu ya barang-barangnya kan. Kalau teman-teman jual barang-barang yang umum mungkin sama ya. Servisnya juga ya kurang lebih, dan kalian harus belajar skillnya. Jadi menurut saya pertama adalah pelajari dulu ilmunya, ya. Pelajari dulu ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya teknis ya, tentunya kita nggak bisa bahas semuanya di sini, tapi kita ngomong soal mindset dulu. Pertama ilmunya, jadi stepnya ya. Yang kedua setelah ilmu itu kita harus kasih waktu, ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang memang ingin belajar online sebagai side hustle, ya. Yeah. Side hustle, ya kan? Kalau zaman sekarang kan keren ya, side hustle, kita harus side hustle ambil kuliah, ya. Bahasanya keren ya, hustle. Karena mungkin juga nggak tahu hustle apaan ya. Kalau zaman itu sampingan gitu bahasanya ya. Nah, nanti sampingan nggak keren. Nggak keren, sampingan ya. Ya, sampingan ya keren. Side hustle ya. Nah, side hustle ini ya, ini seberapa besar waktu dan komitmen yang kalian kasih di sini. Karena kalau ini nggak dikasih waktu yang cukup, ini nggak akan kemana-mana. Ya, saya boleh flashback dulu. Saya itu ngerjain online ini dari tahun 2011 sampai 2015. Itu 4 tahun pertama adalah side hustle, ya. Saya kerja full time di kantor, ya. Dan teman-teman tahu kalau saya kan tinggalnya di Tangerang, ya, ke Jakarta. Kita kayak commute aja sekitar 3 jam ya minimal, ya, bolak-balik ke rumah. Jadi capek, ya, capek. Dan saya sampai satu poin itu harus milih antara yang mana. Karena kalau saya pilih dua-duanya, nggak akan ada yang jadi, ya. Karena waktu kita terbatas, ya kan. Waktu kita terbatas, nantinya ya, kalau kita mau dua-duanya nggak bisa. Karena ketika di kantor kita mikir side hustle kita,
ya kan? Dan kalau kita mau udah pulang kantor, ya dulu kan kita masih ke kantor ya guys ya, kalau kalian masih ingat ya, ya kalau yang sekarang udah full work from home, ya dulu kita masih harus di kantor ya. Sekarang pun walaupun nggak kantor, tapi kerjaannya juga sama beratnya loh. Ya. Ya. Di rumah pikirannya juga penuh juga, saya yakin. Nah, kita kasih waktu sisa kita untuk side hustle kita, which ya mungkin ini adalah online. Ya, nantinya harus ada sampai satu poin kalian harus milih. Yang mana yang kalian harus pilih. Nah itu sih, ya saya nggak bilang kalau misalnya side hustle untuk online ini adalah yang terbaik. Ya menurut saya teman-teman harus pilih yang terbaik versinya teman-teman. Karena ya apapun ya ada resikonya. Tapi kalau kalian nggak bisa kasih 100%, nggak ada yang jadi. Ya teman-teman kantor akan tahu kalau kalian nggak fokus dan nggak perform karena pikirannya buat side hustle kan. Ini kan income tambahan, pasti lebih semangat di sana daripada gaji yang udah tetap misalnya. Dan side hustle pun nggak bisa berkembang karena waktunya kalian nggak bisa kasih banyak di sana. Ya jadi dua-duanya kalau mau gede itu perlu time dan perlu otak kita. Jadi saya kalau boleh saran ya langkah keduanya setelah knowledge, kedua adalah time. Harus ada time commitment di sana. Oke. Kedua adalah time commitment ya. Yang pertama ilmu, yang kedua waktu, yang ketiga apa nih Om selanjutnya sekarang? Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah produk. Nah, tadi kita udah ngomong soal banyak ya mengenai produk, ya kan saya udah kasih banyak tips ya bagaimana cari produk yang bagus ya. Tapi pada kenyataannya masih banyak banget yang DM ya ke Om Botak soal Om barang apa sih yang laku gitu ya. Yeah. Apa sih yang laku buat dijual ya kan? Ya kalau saya sih biasanya bilang ya semua barang juga laku ya asal dijual. Barang yang nggak laku adalah barang yang nggak pernah dijual ya. Jadi kalau kita mau upload barangnya ada kemungkinan laku ya, ada kemungkinan nggak juga ya. Tapi asal diupload ada kemungkinan laku. Jadi untuk produk ini memang saya rasa sangat-sangat penting ya pemilihannya. Ya tadi balik lagi saya bilang cari yang memang kalau bisa hobi kita, cari barang yang kita familiar, cari barang yang kita memang mau happy jualnya gitu ya. Saya sendiri nggak terlalu happy sama, maksudnya nggak terlalu suka banget sama elektronik, jadi biasa saya nggak akan jual ACC dan barang-barang elektronik. Tapi misalnya saya sukanya buku, jadi sampai sekarang pun dari awal kita fokus, kita jualan buku. Nah buku kan juga misalnya ada banyak sekali kategori ya. Saya jual buku yang saya suka. Ya saya sukanya apa? Buku bisnis, buku self-help ya. Kita memang suka kategori itu. Dan dengan jual pun kita produk knowledge-nya juga bisa. Jadi saya akan fokus jual di sana. Jadi carilah apa yang kalian suka, habis itu fokus di sana. Ya, fokus dan jadilah yang terbaik ya dibandingkan yang lain. Ya, jadilah yang terbaik dalam bidang itu, fokus dalam mengembangkan kategori, cari produk yang memang sedang uptrend. Jangan jual produk yang lagi downtrend. Contoh gampangnya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat dari 1,5 tahun ini, banyak banget produk yang tiba-tiba booming, lalu hilang. Oke, betul. Ya kan, saya nggak tahu kalau misalnya Vanessa mungkin ada idea nggak produk apa yang tiba-tiba booming terus hilang? Apa ya? Beberapa ada sih, kayak misalnya beberapa produk yang saya sering di Tokopedia juga, saya sering kayak misal di keranjang, dulu pengen beli tapi nggak jadi, tapi tiba-tiba udah 5 bulan kemudian udah nggak booming lagi sih barangnya gitu, jadi akhirnya nggak jadi beli juga gitu. Ya, misalnya ya kita ngomong soal apa ya, misalnya face shield lah ya, face shield nggak hilang-hilang banget sih ya, tapi waktu itu kan sempat booming ya? Iya, waktu itu sempat booming kan, kita lihat semua orang pakai face shield dan lain-lain ya kan. Nah kita sempat jual di harga yang masih tinggi banget. Waktu itu kayak 70.000. Terus dia seiring dengan makin banyak yang jual, ya turun terus tuh. 60, 50, 40, 30, 20, 10. Sekarang mungkin udah di bawah 10.000. Ya, barangnya sama. Oke. Nah, kalian kalau sebagai penjual, bayangin kalau kalian beli di harga mahal,
dan jualan dengan kondisi sekarang. Ya, kita salah masuk tren. Ya, bukan berarti jualan itu salah. Jualan itu benar. Kalau kita pas tuh jualnya, pas lagi harga tinggi dan kita ambil dengan modal yang masih cukup buat ini. Kalau kita udah ngambil di modal yang mahal dan mau jual pas lagi trennya turun, di mana semua orang lagi buang barang, udah nggak mau jualan lagi, udah istilahnya mereka udah untung di depan, yang belakangnya mereka tinggal jual rugi, jadi harga udah hancur sekali gitu. Jadi ya jangan masuk ketika trennya lagi turun. Jadi sebagai penjual itu harus punya feeling, dan itu nggak bisa diajarin karena ya siapa yang tahu feeling apa barangnya bakal turun kan. Kita nggak bisa prediksi tren, apalagi kita juga bukan trendsetter sendiri ya, kecuali kita artis ya yang punya followernya banyak, kita bisa menciptakan tren kita sendiri. Tapi kalau enggak ya tentunya kita nggak bisa gitu untuk ciptain tren. Nah, jadi itu ilmunya memang sulit. Tapi kalian seiring dengan waktu, itu akan lebih makin lama makin terasa. Nah, ya, jadi kuncinya sebenarnya itu, jangan jual barang yang trennya lagi turun. Caranya gimana? Ya, kalian harus latihan itu sendiri. Amati sendiri. Dan coba ya. Intinya, kalau trennya udah mau turun, jangan nafsu untuk stok banyak ya. Karena biasanya tuh, kita kan udah jual ini rame, stok ya. Wih rame, stok lagi banyak, borong ya. Begitu kita borong, trennya turun. Nah itu cilaka namanya. Salah langkah itu. Ya, biasa kayak gitu. Seller juga nafsuan kan, istilahnya, aduh laku nih, nggak boleh sampai kosong nih barang nih, dari kemarin laku. Ternyata pas kalau dia mau jual lagi, trennya udah rusak gitu. Dan di marketplace kan... masker ya Om ya? Ya? Stok masker, pada nyetok masker waktu itu ya? Ya, sempat masker juga tempo hari kan lagi naik banget, harga tinggi. Ya, sebagai seller kecil ya, kita tahu maksudnya dia juga mungkin waktu ambil tuh harga udah tinggi. Tapi kan dia juga nggak nyangka kalau harganya bakal drop tiba-tiba, ya kan. Kayak masker kain waktu pertama kali keluar juga harganya masih mahal banget. Ya kan, tapi lama-lama langsung turun. Ya, ini supply dan demand lah, ya. Dimana ada barang yang kelihatannya menggiurkan, untungnya tinggi, banyak yang cari, itu pasti Indonesia itu cepat banget ya, switch-nya cepat ya, UMKM-nya juga benar-benar kayaknya gesit banget gitu ya untuk membaca tren. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya kalau main barang-barang yang tiba-tiba boomingnya gila, itu biasanya turunnya juga cepat sekali ya. Kecuali kayak jual-jualan kategori saya, misalnya kita jual buku, ya jual buku gitu-gitu doang. Ya. Stabil ya, tapi relatif lebih safe. Oke. Berarti yang ketiga adalah produk ya. Nah, tapi kita sebelum lanjut ke strategi yang keempat, kita di produk dulu ya Om ya. Mungkin sepertinya banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang baru mau memulai nih. Seperti tadi Om bilang kan berarti jangan nyetok kan. Berarti untuk awal-awal nih aku mewakili teman-teman yang baru mau mulai jualan. Berarti apakah awalnya bagusnya dropship dulu, reseller dulu, atau langsung stokis, atau langsung punya brand sendiri? Gimana nih kalau kita baru memulai milih-milih produk nih, selain dari tips-tips yang tadi Om udah kasih? Ya, biasanya di sini saya nggak menyarankan untuk teman-teman untuk punya brand sendiri. Ya, nah banyak sekali teman-teman yang pemula ya, yang masih baru jualan. Biasanya teman-teman yang habis kuliah ini kayak pengen sesuatu yang keren, ya pengen tulis di Instagramnya atau profilnya founder of, terus add apa gitu, kayak brand dia sendiri, ya kan, kayak berasa kayak I'm something gitu ya, maksudnya I have something gitu, dan kayaknya gue udah, ini clothing brand gue loh, ini sepatu brand gue loh, jadi kayaknya mereka tuh sangat, ya kalau saya sebagai om-om ya bilangnya ya, mereka sangat idealis gitu, bukannya jelek, maksudnya itu sangat idealis, tapi bangun brand sendiri itu susah. Yeah. Ya, we're talking about if you want to build brand on the fashion ya, ada puluhan ribu brand fashion indies ya, yang maksudnya dan untuk masuk di sana pastinya, untuk masuk sebagai top of mind itu pastinya susah sekali ya. How can you differentiate between one brand and the other brand? It's really difficult. Jadi menurut saya branding itu ada 3 komponen. Ya, branding itu you need time, you need money, and you also need effort.
ya. So you have these three elements in order for your brand to be successful, ya kan? Nah, time, ya kan? Waktu, ya. Kalau kita punya banyak waktu, brandnya akan semakin bagus, ya. Jadi kalau waktu kita nggak banyak, ya tentunya brand itu perlu dua hal yang lain. Hal yang lain adalah time, effort, and money, ya kan? Nah, kebanyakan dari bisnis pemula itu nggak punya money. Oke. Tapi mereka punya effort, tenaga, dan waktu. Tapi mereka juga nggak mau nunggu waktu yang lama. Nah, itu susah kan? Ya. Effort gimana? Ya lu bikin viral lah, ya kan? Waktu lu di rumah, ya eksis di TikTok, di Instagram, dengan tenaga lu sendiri. If you have, the skill, ya, you making a content, then you can create a good brand, ya. Maksudnya with your followers and orang suka sama lu jual pakai brand lu bisa. Tapi kan itu sebenarnya effort lu itu kalau lu kerja kan harusnya dapat duit, ya kan? Sedangkan kalau lu buat effort sendiri ya lu nggak dibayar. Tapi kan lu jualan barangnya lu sendiri kan. Jadi you're changing your time with your effort, ya, di sini. Kalau nggak punya duit, kalau duit lu banyak, money, ya lu bayar endorse, iklan, endorse, dan lain-lain to build your brand. Okay. Itu pun nggak ada jaminan brand lu bakal jadi. Yeah. Ya. Apalagi kalau misalnya bilang, oh, brand fashion, brand sepatu. Semua yang masih banyak anak-anak muda sekarang, you're thinking about the same thing. Ya, maksudnya siapa jarangnya anak muda yang bilang, ya, pengen buat apa? Gue pengen buat susu formula untuk bayi. Kan jarang, ya kan? Ya, pengen buat apa? Oh, saya pengen buat yang susah-susah lagi, saya pengen buat laptop. Ya jarang kan, maksudnya mereka akan pikir ya yang basically sama. Tapi kalau idea itu sangat general dan it's hard to tell the difference between one brand and to the other, ya. Jadi itu akan semakin susah buat kita branding. Jadi biasanya gue akan bilang jadi reseller atau dropshipper untuk brand yang udah established minimal, ya. Itu udah guarantee kalau barang kita ini udah bagus secara quality, brandnya udah dikenal, gampang dijual, kita tinggal fokus on the marketing side. Jadi tugas kita udah banyak pangkas. Karena building your own brand, ya kita perlu banyak waktu, perlu banyak investment, perlu banyak ini. Sedangkan kadang kita nggak punya all the time that we want. Karena kan kita maunya ya harus survive dong, ya. Satu tahun ini kita apa kalau kita nggak jualan gitu. Jadi ya buat teman-teman biasanya saya saranin kalian jadi reseller atau dropshipper dulu dari brand lain. Itu resikonya jauh lebih kecil. Karena saya sebagai pemilik brand, kita punya brand Tabasa, brand payung, ya. Even until this time, ya, kita juga masih, ya bisa bilang kita juga masih putting a lot of effort, ya, untuk brand. Walaupun kita udah di Shopee Mall, di Tokopedia Official Store, kita udah jual di Dev Store, di buku. Tapi menurut saya itu masih far from perfect, far from what we wanna attain, ya. Jadi untuk building a brand itu nggak gampang menurut saya. Oke, berarti awalnya kita dropship sama reseller dulu, ya. Sambil aku mau nanya sama teman-teman nih, biar mungkin Om Botak bisa kasih jawaban yang lebih relevan juga. Teman-teman di sini boleh komen apakah teman-teman di sini udah punya bisnis dan lagi mau mengembangkan bisnisnya, atau teman-teman di sini baru mau mulai mengembangkan bisnis. Mungkin bisa chat di kolom komennya, jadi nanti teman-teman bisa dapat jawaban yang lebih relevan dari Om Botak, ya. Nah, aku masih mau bicara seputar produk nih, Om. Mungkin misalnya udah dapat produknya, kita dropship atau jadi reseller dari brand orang lain. Nah, itu kan berarti kan banyak banget nih yang jual produk sejenis di marketplace. Mungkin aku bahas dari sisi teknisnya, ya. Kira-kira hook untuk judul produknya bagusnya seperti apa, terus produk displaynya, foto-fotonya itu bagusnya seperti apa, gimana cara optimasi kata kuncinya biar kita yang baru mulai ini sebenarnya bisa bersaing juga sama yang lain. Karena kan kalau misalnya di marketplace sekarang kan katanya sering perang harga, ya, orang-orang, ya, cuma bisa rebutan harga siapa yang termurah. Jadi buat yang baru memulai juga nih, udah dapat produknya, gimana kira-kira copywriting untuk judulnya, produk displaynya,
bagaimana nih Om kira-kira biar bisa bersaing juga dengan toko-toko yang sebelumnya udah besar? Ya, untuk copywriting sendiri memang sangat-sangat penting ya. Copywriting itu kan kita lihat dari fotonya juga ya, dari judul produk, dari description ya. Menurut saya sih itu krusial ya, tapi apakah ada formula yang memang 100% pasti? Ya sebenarnya sih, to be honest, kalau mau jujur, mungkin nggak ada formulanya ya. Ada orang yang sengaja pakai kata-kata typo, kata-kata yang nggak umum, supaya ketika mereka dicari ya, itu nggak head to head sama pemilik brand. Ya, for example, kalau kita jualan charger, ya kan, pemilik brand mungkin pakai kata yang lebih proper, charger, tapi dropshipper nggak mau pakai kata charger supaya dia nggak muncul head to head sama pemilik brand. Dia pakai kata yang lebih sehari-hari, misalnya dia pakai kata casan, gitu ya. Jadi di kata-kata dia nggak ada kata charger sama sekali. Even mereknya juga dihilangin sama dia supaya harganya lebih gelap. Kalau dia pakai mereknya dan di search by code, ya harga dia akan menjadi nggak atraktif. Ya. Ketika dia coba menghilangkan semuanya itu, mungkin dia akan lebih abu-abu. Udah nggak ketahuan ini sebenarnya barangnya merek apa. Tapi orang tahu, oh ini fungsinya buat ini. Mereka lihat reviewnya suka, mereka lihat gambarnya juga menjelaskan, ya cocok. Mereka beli. Ya, jadi sebenarnya nggak ada satu formula 100% bilang harus seperti ini, ya kan? Tapi memang kita mau menghindari spam, itu aja sih. Spam seperti apa? Ya, teman-teman, kalau bilang kata-kata terlaris, termurah, ya terbaru, gratis ongkir, kata-kata yang spamming, yang nggak sesuai dengan apa yang kita jual, itu memang nggak disarankan. Tapi bentuk katanya mau kayak gimana, mau panjang, mau pendek, mau fotonya rame, mau fotonya polos, for me, it's part of the strategy for online sellers yang mau jualan sekarang. Apakah ada algoritma tertentu nih untuk teman-teman yang baru memulai, kira-kira algoritma yang harus dipelajari mungkin teknisnya? Kalau rumusnya ya sebenarnya basic ya. Untuk semua marketplace tentunya algoritmanya adalah brand, ditambah jenis produk, ditambah keterangan produk, misalnya kode, tipe, warna, dan lain-lain ya. Jadi algoritma itu sama semua marketplace. Tapi variasinya itu menurut saya adalah ya racikan atau resep daripada seller itu sendiri gitu ya. Jadi belum ada hal yang pastinya ya, tapi mengikuti strategi yang tadi Om udah kasih tahu ya. Ya, itu ada strateginya masing-masing. Yeah. Kalau soal produk displaynya, bagusnya seperti apa ya Om? Fotonya? Ya, mungkin fotonya, displaynya. Fotonya sih, menurut saya harus membuat pembeli jatuh cinta dalam 3 detik. 3 detik pertama ya? Ya, 3 detik pertama. Biasa rule of thumb-nya gitu kan. 3 detik pertama dia jatuh cinta, dia klik, lanjutin. Dia nggak suka, dia swipe. Ya, jadi sama sih kayak engagement di Instagram, di TikTok, lain-lain kan. Ya, ada certain period ya lu harus buat orang tertarik. Tapi kalau ditanya rules-nya apa? Apakah harus polos background-nya? Enggak juga. Apakah dia harus didekor, dikasih bingkai? Ya nggak juga. Ya, tergantung. Itu menurut saya sih banyak sekali faktor ya. Ada orang yang lebih suka rame, ada yang lebih suka polos. Ada yang lebih suka background-nya warna ini, ada yang lebih suka ini. Jadi sesuaikan dengan target marketnya kita. Ya, dan dites aja gitu. Maksudnya, lu kalau ada pilihan semuanya ini, lu bakal pilih yang mana gitu. Jadi menurut gue sih itu menariknya marketing sih guys ya. Om Botak boleh ngomong A, tapi belum tentu B itu doesn't work gitu. Ya. Yeah. So you really have to choose which thing that works for you. Harus terus testing ya berarti ya teman-teman semua ya di sini ya. Yes, definitely. Harus terus testing and testing.
because this is marketing and this is what makes this things very interesting kan buat kita. Oke, masih bicara soal produk nih Om, ada strategi pricing tertentu nggak? Karena misalnya aku kadang belanja di marketplace, aku ngincar gratis ongkirnya, tapi produk yang aku mau tuh harganya 29.000. So kadang aku harus nambah satu produk lagi untuk dapetin gratis ongkirnya. Mungkin kan itu one of strategi pricingnya ya. Kalau buat teman-teman yang baru mulai, mungkin ada strategi tertentu nggak Om? Dari pricingnya, keywordnya, harganya harus berapa exactly-nya? Ya, agak susah ngomongnya karena kita kan ngomong dengan banyak kategori ya. Ada kategori-kategori yang memang barangnya mahal-mahal, definitely udah pasti lewat dari bebas ongkir. Tapi kalau misal barang-barang murah, yang pasti menurut saya buat teman-teman seller ini perlu mengikuti program-program yang ditawarkan oleh marketplace ya. Di Tokopedia ada namanya program bebas ongkir, di mana 50.000 udah bisa ini ya. Di Shopee ada gratis ongkir ekstra ya. Jadi available untuk lebih banyak kupon-kupon free ongkir ya. Di Lazada juga ada gratis ongkir XL, gratis ongkir yang agak ekstra sekarang saya lupa namanya. Shopee juga ada gratis ongkir XL yang di atas dari gratis ongkir ekstra. Jadi semua program-program seperti itu it helps with the traffic. Oke. Ya, karena orang-orang suka free ongkir. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita harus ikut itu untuk bisa jualan? Ya nggak juga. Ya, banyak produk-produk yang nggak mau ikut itu kenapa? Supaya harganya lebih murah. Karena ikut seperti itu kan kena fee lagi kan, 1-2%. Tapi kalau 1-2% untuk barang-barang yang mahal, ya lumayan juga berasanya, ya kan? Mungkin dia akan pilih daripada gue gratis ongkir, lebih baik gue taruh di harga yang murah. Ya, mungkin ujung-ujungnya seller akan bayar lebih tinggi, mungkin tanpa bebas ongkir. Tapi kan mereka juga nggak sadar. Ada seller yang sadar, ada yang enggak lah ya. Kalau yang jeli mungkin tahu, oh ini kayak lebih murah cari bebas ongkir. Tapi kalau yang enggak kan yang penting, oh harga barang ini udah paling murah. Gue hajar aja lah, ongkirnya udah nggak dihitung loh sama dia. Oke. Jadi sebenarnya memang dari tadi nggak ada strategi tertentu ya. Semua teman-teman harus testing dan coba sendiri ya. Sampai dapat winningnya seperti apa ya. Nah tadi bicara soal traffic. Nah genre traffic ini sebenarnya lebih bagus organik atau kita pakai iklan ya Om ya? Untuk teman-teman yang mungkin sudah tahu produknya apa, udah tahu mau jualnya bagian apa aja, udah ngerti judul produknya gimana, produk displaynya gimana. Sekarang teman-teman mau genre trafficnya nih Om. Ya, optimasinya kira-kira? Ya nggak ada yang jawabannya benar juga. Kalau bisa organik semuanya, ya bagus. Oke. Ya kan? Kan free organik kan. Tapi apakah kita bisa puas dengan traffic organik itu? Kenapa orang-orang mau iklan? Biar lebih banyak trafficnya yang datang. Nah, lebih banyak kan? Ya lalu orang beriklan. Tapi kalau mereka beriklannya juga belum pandai, bisa boncos. Oke. Jadi sesuatu yang harus dipelajari ya iklan ini ya. Ya, karena iklan itu kan ilmu yang memang nggak bisa langsung jago ya. Karena iklan itu perlu panas dulu, perlu diriset dulu. Apalagi kalau mau mainnya udah lebih spesifik ya. Itu kita kalau di kelas iklan aja minimal untuk bahas iklan bisa 3 jam sendiri gitu ya. Itu pun setelah kelas baru dapat mindsetnya. Testingnya bisa berbulan-bulan baru akhirnya ketemu formulanya seperti apa. Oke. Sekarang kita boleh lanjut ya Om ke strategi yang keempat kan. Yang pertama tadi ilmu, yang kedua adalah waktu, ketiga produk. Strategi keempatnya apa nih Om? Strategi keempat adalah konversi. Ya, konversi. Ya, konversi apa? Konversi itu adalah ketika mereka melihat iklanmu, ya, semakin tinggi konversi, berarti semakin banyak orang yang beli dari 100 orang yang lihat. Kalau konversi kan berdasarkan persentase ya. 5% berarti ya, 5% berarti 100 orang yang lihat, 5% beli, 5 orang beli.
Kalau 2%, 2 orang beli. Nah, kita ingin supaya konversinya ini lebih tinggi. Oke. Gimana Om caranya? Tadi, dari kombinasi tadi. Dari kombinasi offernya kita, dari kombinasi copywriting kita, dari kombinasi service yang kita tawarkan, dari kecepatan service kita, balas chatnya cepat, ekspedisi yang kita kerjasama juga menarik buat mereka. Misalnya mereka maunya instan, kita ada, ya kan? Mereka mau dikirim hari Minggu, kita bisa. Mereka mau dikirim hari H Lebaran, kita bisa. Jadi semua service itu taken into account of kita punya konversi. Ya, semakin tinggi konversi kita, maka traffic yang masuk nggak go away, tapi jadi sales. Oke. Ya. Tapi intinya untuk konversi yang baik adalah di offering, copywriting, service, ekspedisi, dan poin-poin lain ya Om ya, yang kira-kira jangan terlalu fokus ke genre trafficnya, tapi gimana caranya bisa konversi ya Om ya? Ya. Dan yang terakhir adalah, ini mau... Nggak apa-apa, lanjut ke strategi yang kelima. Apa? Yang kelima iklan. Oke, kelima iklan ya. Boleh nih dibahas iklan nih. Untuk datengin traffic yang lebih banyak mungkin ke toko kita. Iya. Yang terakhir iklan. Tapi seringkali orang kebalik. Orang mau menjadikan yang nomor 5 ini yang pertama. Karena banyak sekali orang langsung bilang iklannya gimana. Tapi if you don't have the first 4, iklan ini nggak akan jadi apa-apa. Sekali lagi, iklan ini bawa naik traffic ya, bawa traffic. Tapi traffic tanpa produk offer yang baik, tanpa konversi yang baik, ya, it will bring you nothing. Ya, produk sampah yang dikasih iklan, tetap hasilnya sampah. Oke, konversinya nggak bagus ya berarti ya? Tetap hasilnya sampah. Jadi, if you don't have anything good to offer, dan lu bring traffic, itu nggak akan menghasilkan sales. Jadi justru kita harus coba dulu pelan-pelan, baru kita lebih berani untuk scale up sih. Jadi ya kebanyakan orang maunya cepat, ya. Mereka pikir dengan iklan akan berubah nasib dari toko mereka, tapi kalau yang lain-lainnya nggak diberesin, iklan ini nggak membantu, malah memperburuk keadaan. Karena iklan needs money kan, dan iklan ini seringkali investmentnya nggak kecil. Jadi ya teman-teman, ya saya sendiri ya kalau boleh berpesan ya beresin dulu semuanya ya, organiknya bagus dulu ya. Kalau bisa tambah iklan, very good ya. Oke. Jadi tambah ya iklan pun masih dulu ya Om ya. Yes. Ya mungkin examplesnya kalau kita jago banget cari produk, dan produk yang kita jual itu selalu demand-nya lebih besar daripada supply, apapun itu, ya kan. Mau motif lu yang paling baru, paling keren, mau ide lu paling fresh, ya kan, yang belum ada yang jual. Walaupun nanti suatu saat pasti ada kompetitornya, udah pasti ya. Tapi ya kita selalu terdepan, demand-nya selalu lebih tinggi daripada supply. Nggak perlu iklan dan nggak perlu konversi yang terlalu gimana sih. Ya kan, kita udah bisa jualan dengan gampang gitu. Malah bisa jualnya PO kan. PO habis kayak gitu kan. Ya, itu pinter-pinternya orang lah. Dan saya rasa banyak seller yang hebat-hebat seperti itu. Ya thumbs up lah buat mereka. Oke, wow. Thank you banget, Om. Saya rasa sih 5 strategi tadi sebenarnya sudah cukup sekali untuk teman-teman kalau baru mau memulai ya. Yang penting tadi mulai aja dulu. Setelah Instagram Live ini harus langsung mulai coba jualan ya Om ya di marketplace ya. Ya, dan kalau kalian masih penasaran, ya bisa cek di link kita, di klik di link kita. Kita ada kelas-kelas yang buat tentu kalian buat pemula yang mau jualan atau mau scale up juga. Kita ada kelas iklan, kita ada kelas besok, bahkan untuk kelas kita ada kelas Topet juga bulan depan, ada kelas Shopee juga. Jadi ya tujuan kita untuk membantu teman-teman untuk lebih jadi seller yang lebih ini. Tapi sebenarnya lebih ke mindset sih kita. Dan skill.
Oke Om, selanjutnya kita buka sesi Q&A ya, buat teman-teman yang mungkin dari 5 strategi tadi udah dapat banyak insight banget, tapi mungkin mereka masih mau bertanya ya. Kita akan buka sesi Q&A, teman-teman jangan lupa untuk tanya di question box yang nanti akan kita jawab pertanyaannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk screenshot IG Live ini, dan tag ke Idea Cloud dan juga cerita Om Botak tentunya. Post aha momen kalian nanti kita akan repost untuk IG story-nya ya. Oke, langsung aja kita jawab nih, pertanyaan-pertanyaannya udah beberapa ya, ada yang masuk nih Om. Aku coba jawab ya, aku coba pilih beberapa pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan seputar tentang iklan. Alokasi dana berapa yang baik untuk iklan Om, dari Patricia Michelle? Untuk metode cara ngitung dana yang alokasi untuk iklan, sebenarnya ada beberapa metode ya. Tapi kita sesuaikan dengan target sales ya yang mau kita capai, dan jangan lupa dihitung dari margin dari jualan kita. Jadi kalau secara nominalnya, menurut saya itu depends on the sellers ya, balik ke seller masing-masing. Tapi yang penting kalian harus bisa lakukan itu secara konsisten aja. Ya, jangan cuma satu hari iklan, besoknya udah nggak lagi. Lebih baik kecil, tapi bisa panjang periode daripada banyak, tapi 1-2 hari udah nggak bisa continue lagi. Oke, thank you sekali jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Om ya. Om mau jawab berapa pertanyaan nih kira-kira malam hari ini? Paling 1-2 lagi ya. Udah mau jam 8 takutnya. Iya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin yang relate juga teman-teman semuanya di sini. Om, saya udah mulai aja dulu. Tapi lakunya sebulan paling 5 piece. Gimana Om? Apa ada tips supaya bisa berkembang kira-kira? Mungkin banyak nih yang udah mulai tapi lakunya kok susah ya Om. Ada banyak faktor ya sebenarnya kalau untuk ini. Saya kan di kelas kita ada kelas yang kita bisa bedah toko. Nah di sana kita bisa lihat kekurangan tokonya apa. Tapi kalau jawabnya secara general, saya juga susah untuk pinpoint ya kurangnya apa. Tapi kalau dilihat dari 5 faktor tadi, biasanya ya yang kurang adalah produk dan konversi. Oke. Yeah. Dari produk konversinya harus direview lagi ya? Ya, dari 2 itu biasanya kurang. Oke, jawabannya adalah dari produk dan konversinya harus direview lagi. Oke, berarti ini satu pertanyaan terakhir ya Om ya? Siap. Oke, satu pertanyaan terakhir, saya pilih yang ini karena ada beberapa yang like juga teman-teman yang lain. Bagaimana agar calon customer tertarik dan beli postingan produk kita? Gimana nih Om Botak jawabannya nih? Calon customer itu harus dibuat jatuh cinta sih sama produk kita. Jatuh cinta berarti ya? Iya, jatuh cinta dulu dong, kalau nggak beli mereka. Karena yang jual tuh banyak, ya kan? Gimana cara jatuh cintanya? Ya saya rasa setiap orang punya kekuatan masing-masing lah. Dan mungkin kalau mau dibuat lebih dipermudah, coba kalian review ketika kalian sendiri belanja online, teman-teman belanja online, kenapa teman-teman pilih toko ini dibandingin toko yang lain? Padahal yang jualan banyak. Coba setiap kali kita belanja online, kita review apa karena fotonya, atau karena harga, apa karena penawaran yang dia kasih, offernya apa yang buat kalian tuh tertarik. Dan sebenarnya nggak ada offer yang saya bilang, balik lagi strategi orang banyak macam-macam. Ada yang suka jual murah, ya kan, marginnya tipis tapi dia main quantity. Ada yang suka jual mahal tapi dia main service, ya dia main sesuatu brand dan lain-lain. Tapi kedua-duanya kan sah-sah aja, ya kan. Yang penting gimana caranya kita punya satu strategi tertentu yang kita jalankan di toko kita. Oke, berarti jawabannya adalah kita harus melihat ya bagaimana customer behavior kita saat berbelanja, terus kita juga ikutin itu di toko kita ya Om ya? Yes, ya, Kopas. Kopas ATM Kopas lah ya. ATM lah ya, amati modifikasi. Oke. Terima kasih sekali Om Botak untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Saya yakin ini sangat memberkati kita ya, sangat memperlengkapi teman-teman yang baru mau coba untuk jualan online. Mungkin ada satu tips terakhir Om untuk teman-teman di sini semua yang baru aja mau mulai. Apa tipsnya nih Om? Oke, baik. Tips dari saya, cara untuk menghindari perang harga.
ya teman-teman di sini kan biasanya takut banget ya dengan perang harga ya, karena di marketplace banyak yang jualan ya. Jadi cara untuk menghindari perang harga adalah dengan tidak berjualan. Itu adalah tips terakhir dari saya. Seperti itu tipsnya ya. Simpel itu teman-teman. Ya. Thank you banget Om Botak udah sharing-sharing bareng kita semua. Thank you. Terima sekali udah menyempatkan waktunya, mungkin lagi sibuk tapi masih mau sharing bareng teman-teman semua. Terima kasih Om, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you teman-teman semua. Bye.